Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembahasan materi matematika pada pembelajaran jarak jauh ya atau PJJ yang sudah memasuki pada minggu ke-7. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi yang sudah kalian kerjakan ya seminggu yang lalu mengenai sistem koordinat Kartesius. Ya. Ini materi kedua setelah pola bilangan ya. Baik. Pada sistem koordinat Kartesius ini kalian diminta untuk mengerjakannya pada buku berpeta. Kenapa? Agar memudahkan kalian menggaris ya. Oke, membuat garis-garis dan lain sebagainya. Oke, untuk seperti biasa, sebelum kita mulai, kalian sudah menyiapkan alat tulis dan juga buku berpetaknya ya. Jika nanti kalau ada yang salah bisa diperbaiki ya. Kalau memang ada yang belum mengisi ya diisi jawabannya, dan gunakanlah pembahasan ini untuk pembelajaran. Kemudian sebelum kegiatan dimulai, yuk kita awali kegiatan kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung ke pembahasan materi. Ya, ini dia lembar kerjanya, yaitu koordinat Kartesius ya. Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan kedudukan titik dalam koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Indikator pembelajarannya, kalian mampu menjelaskan kedudukan titik dalam bidang Kartesius. Kemudian di sini kata kuncinya yaitu kedudukan titik ya, kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius. Sebenarnya saya punya ada slide-nya ya. Oke. Ada slide-nya. Namun di slide ini nanti akan saya sampaikan juga. Ada videonya, saya ambil singkatnya saja ya, langsung ke sini. Baik, pada koordinat Kartesius ya, apa sih koordinat Kartesius itu ya? Nah, ini dia, kita lihat duplikatnya. Ya, garis bilangan yang yang horizontal ya, mulai dari 0 ke kanan itu positif, ke kirinya negatif. Oke, sebagai pengingat, bilangan-bilangan yang ada pada sumbu X disebut dengan absis. Nah, ini adalah bilangan-bilangan absis. Jadi nanti ada sebuah titik dengan absisnya bagaimana. Sumbu X atau garis X itu memiliki pasangan atau memiliki teman ya. Bilangan yang yaitu sumbu Y temannya, yaitu bilangan sudah sumbu Y disebut dengan ordinat. sumbu
sumbu X dengan sumbu Y berpotongan pada titik 0,0. Nah, di sini ya titik 0,0 atau nanti saya sering menyebutkan titik pusat. Nah, letak suatu titik pada bidang kartesius ditentukan dengan X yaitu absisnya dan Y yaitu ordinatnya ya. Oke, maka nanti ada namanya titik koordinat pada bidang kartesius. Nah, kemarin kalian sudah ngisi ya sebagian ya. Nah, contoh titik di sini titik 3,2 dengan absisnya 3, ordinatnya 2. Absis yaitu nih ya, sumbu X pada titik koordinat dan sumbu Y nya yaitu ordinat. Oke, nah untuk video yang kedua ini mengenai kuadran. Kita lihat ya, kuadran kartesius. Nah, ini kuadran 1, kuadran 2 ya. Bidang kartesius dibagi oleh sumbu X dan sumbu Y dengan 4 buah kuadran. Nah, ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan di bagian ini adalah kuadran 4 ya. Pada kuadran 1 lihat titik yang terletak di daerahnya memiliki sumbu X positif dan sumbu Y positif ya. Ini positif dan X dan Y nya positif. Nah, ini adalah kuadran 2, titik yang terletak pada kuadran 2, sumbu X nya negatif, sumbu Y nya positif ya. Jadi titiknya juga terlihat X nya atau absisnya negatif, ordinatnya positif. Titik yang terletak di daerah kuadran 3, nah ini kuadran 3 memiliki sumbu X nya negatif dan Y nya juga negatif. Nah, lihat nih contohnya ya, ini kuadran 3 dan kuadran 4 nya dimana sumbu X nya nanti positif dan Y nya yang negatif. Seperti ini contohnya di kuadran 4. Titik yang terletak tepat pada sumbu X dan sumbu Y tidak berada pada kuadran manapun. Jadi dia tidak ikut pada kuadran manapun ya. Jika terletak pada sumbu X maupun pada sumbu Y, dia terletak tidak pada kuadran 1, 2, 3 maupun 4. Seperti itu ya, sedikit mengenai kuadran. Baik. Kita coba jawab di sini. Nah, kemarin saya sudah melihat hasil pekerjaan kalian. Kebanyakan salahnya di sini nih. Ya, saya akan cek. Apa sih pakai ininya. Pada penggambaran harus diperhatikan. Ya, untuk pada penggambaran harus diperhatikan. Yaitu peletakan titik. Kalau kalian menggambarnya tidak sesuai dengan aturan, akan salah pada penggambaran hasil daripada bidangnya. Oke, pertemuan sumbu X dengan sumbu Y ini adalah titik 0,0 di sini ya. Ya, oke. Lalu kemudian satunya tepat di sini, 2 di sini, 3 di sini ya. Begitupun negatif 1
negatif 2. Nah ini negatif 1, jangan diloncat ya. Kemarin ada yang buat 0 di sini, negatif satunya langsung di sini ya, ngasal gitu. Ini 2, jadi pastikan jarak dari satu satuan ini sama itu ya, jarak satu satuan ini sama. Nah jadi tidak memiliki jarak yang intervalnya jauh, contoh 0 ke 1 jaraknya segini gitu, tidak, tapi pastikan jaraknya semuanya sama ya. Jadi penggambarannya nanti coba diulang lagi ya di LK kedua. LK selanjutnya saya mau lihat gambarnya harus tepat ya, harus baik sesuai dengan aturan tuh. Jadi setiap kotak ini, nah, taruhnya di sini nih dia. Ya, di sini. Ini negatif 1 juga di sini. Nah, negatif 2 tuh, negatif 2-nya ya di sini ya. Oke. Jadi kalau kita membuat bidang kartesius, saya pakai ini coba. Nah ini ada kotak-kotaknya, jadi saya nggak usah pakai kotak yang kecil ya seperti buku kalian, pakai yang mayor gede aja. Nah jadi pada penggambaran garisnya dia tepat di atas garis bantu. Ini adalah garis bantunya jika kalian menggambarkan seperti ini. Jadi satu kotak itu satu satuan ya. Jadi ketika kalian sini ke min 1, min satunya di sini, jangan min satunya di sini. Nah penggambaran ada titik negatif 1 itu adanya kalian di sini ya, negatif 2. Jadi sesuaikan bahwa satu kotak itu satu satuan ya, min 1, min 2, min 3. Jadi nanti ketika membuat titik koordinat tidak salah ya. Oke, nanti kalian harus gambar lagi ya titik satuan. Baik, kita lanjut ya. Jadi kalian diminta untuk gambarkan kembali. Nah kemudian lembar kerja kedua. Nah ketika titik-titik ininya penggambarannya baik ya, kalian akan mendapatkan jawaban yang tepat di sini ya, jawaban yang tepat. Kita lihat jawabannya. Oke. Baik, sebelum kedudukan titik, nah ini dia nih, saya mau ambil. Ya ini sebagai pertanyaannya. Ya, kedudukan titik terhadap sumbu X pada bidang koordinat kartesius. Nah, syarat pertamanya yaitu kalian harus menggambar dengan benar ya, agar mendapatkan angka yang baik. Nah, ini kok hilang? Oh di atas ya, di atas. Titik A memiliki 4 jarak satuan terhadap sumbu X. Kalau kalian lihat contoh yang saya berikan, titik A memiliki jarak, jadi dia ditanyakan kedudukan. Jadi terhadap sumbu X, ini kan sumbu X nih, dan ini adalah sumbu Y. Berarti 1, 2, 3, 4 ya, maka dia 4 satuan terhadap sumbu X. B, yang B berapa? 2 ya. 1, 2, 2. Yang C itu mana ini ya? C juga 4. Nah. Kemudian yang D 2. Yang E itu 3. Yang F, nah F itu tepat berada pada sumbu X. Jadi dia tidak memiliki jarak terhadap sumbu X sendiri. Ya orang dia ada di situ ya. Titik tersebut tepat berada di situ, jadi tidak memiliki jarak.
Begitupun titik G, titik H juga seperti itu. Nah, titik H tidak, titik H dia memiliki jarak terhadap X ya. Dia tuh 2, 3, 4, 5 ya. 5. Kemudian yang I itu I tepat pada sumbu X dan tepat pada sumbu Y juga. Jadi I ini adalah titik pusat ya, yang tadi sudah disampaikan. Titik pusatnya berarti di sini jarak satuannya adalah 0. Baik, untuk nomor 2, itu ya, titik A memiliki jarak 2 satuan, benar nggak? Ya, 2 itu saya warnai biru aja ya. Dia 2 satuan ya, 1, 2, 2 satuan jarak dari sumbu Y. Nah, ini sumbu Y nya. Kemudian B, yang B itu memiliki 3, 1, 2, 3. Oke. Yang C memiliki jarak C ini ya. Tadi C udah ya, C 4 ya, terhadap X ya. Kemudian C itu 3 terhadap sumbu Y. Oke, kemudian yang D berapa? 4 ya, 4 terhadap sumbu Y. Kemudian yang E itu kebetulan dia tepat berada pada sumbu Y, jadi dia tidak memiliki jarak terhadap sumbu Y, maka jaraknya bernilai 0 satuan. Kenapa dikatakan satuan? Jadi satu kotak itu satu satuan, kotak yang agak besar ya, jangan yang kecilnya ya, kotak yang besar. Nah, itu ya. Nah, ini adalah jarak. Oh, ada satu lagi ya di soalnya. Ini dia. Baik, kemudian titik F itu terletak pada, nah, dia terletak pada sumbu Y, tapi tersumbu X, dan dia memiliki jarak terhadap sumbu Y yaitu 2. Kemudian titik G itu memiliki jarak terhadap sumbu Y masih ya, 1, 2, 3, 4 ya, 4. Lalu kemudian titik H di mana titik H? Di atas ya. Oh, titik H. Nah, titik H ini dia titiknya terletak pada sumbu Y. Diminta berapa sih jarak titik tersebut terhadap sumbu Y? Nggak ada, karena dia tepat ada di titik Y, sumbu Y ya. Titik H tepat berada pada sumbu Y, maka tidak memiliki jarak terhadap sumbu Y. Jadi 0 ya. Yang terakhir adalah yang I. Nah, yang I. Nah, di sini I itu terletak tepat pada sumbu X dan juga terletak pada sumbu Y. Artinya jika kondisinya seperti itu, ini merupakan titik pusat koordinat kartesius. Nah, ini ya. Nah, maka titik I nya juga 0 satuan terhadap sumbu Y ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Ini sudah ya. Nah, perhatikan lembar kerja ketiga. Pada lembar kerja kedua, kalian sudah mencoba menentukan kedudukan titik pada koordinat kartesius. Kali ini kalian akan mencoba menentukan koordinat titik pada bidang koordinat kartesius. Nah, ini saya langsung di tempatnya saja ya.
titik A. Baik, titik A, kita lihat titik A. Titik A memiliki koordinat kartesiusnya berapa ya? Negatif 4. Jadi koordinat kartesius itu pembentuknya adalah tadi udah disampaikan, absis sumbu X dan sumbu Y seperti ini ya. Nah, ini titik koordinat. Jadi kalau kita lihat absisnya yaitu di sini minus 4 dan ordinatnya ada negatif 2, maka titik A memiliki koordinat titik negatif 4, 2. Itu ya. Kemudian titik B memiliki koordinat 2, ordinatnya negatif 1. Nah, kayak gitu. Kemudian yang C ini memiliki ordinat 0 ya, dia di sini 0 nih. Nol dong. X nya 0, lihat sumbu X nya dia berada di 0, 3. 3 nya di mana? Karena dia ada di sumbu Y nya di 3. Ya, ordinatnya 3. Lalu kemudian dia nggak bergerak nih di Y, jadi Y nya tetap di sumbu 3. Lalu kemudian mana C, habis C, A, C, D. Oh, D di bawah, D ada di bawah. D nya itu memiliki sumbu X nya sama seperti C tadi, yaitu 0. 0, negatif 4. Nah, negatif 4 adalah Y nya ordinatnya. Lalu kemudian habis D, nah E ini adalah titik pusat, dia tidak bergerak di X dan tidak bergerak di Y, maka dia tetap 0,0. Itu ya. Nah, ini adalah titik pusat koordinat kartesius bernilai berkoordinat 0,0. F, jak F nya itu adalah dia X nya ketahuan nih ya, di sini dia 6. Y nya itu berapa Y nya? Ini kan sumbu Y, ambil sumbu Y nya yang 0. Nah, dia FG. Untuk G nya di mana G nya? Di atas ya. G itu ambil X nya dulu, minus 5. Y nya maka titik koordinat G yaitu negatif 5,4. GH. Nah, ini H. Lihat yang H 4, ambil X nya dulu ya, koma, Y nya 2. Nah, ini. Lalu HI. Nah, I memiliki X nya atau ini negatif 1. I itu negatif 1, koma, nah dia Y nya 0. HIJ, C ada gak C? C nggak ada ya. Oke, habis. Nah, ini adalah titik-titik koordinat yang sudah dibentuk ya. Itu sudah saya sudah munculkan titik koordinatnya di sini. Nah, yang sangat dikhususkan yaitu titik yang terletak pada sumbu X maupun pada sumbu Y. Ya, titik yang terletak pada sumbu X, perhatikan, yaitu titik I dan titik F. Dia memiliki ordinat atau titik pada sumbu Y itu 0 ya.
Namun untuk absisnya sesuai dengan titik yang terletak terletak pada dia berdiri di situ ya. Terletak pada titik itu tepat di garis ya. I tepat pada garis sumbu X di absisnya -1. Yang ini absisnya 6. Ya, jadi seperti itu. Untuk yang titik terletak pada sumbu Y, tepat pada sumbu Y itu 0,3. Nah, ini kalau kita lihat dia memiliki ordi absis kebalikan dari tadi yang di sini. Dia memiliki absis itu 0 ya. Ini 0. Oke. Dan yang ordinatnya sesuai dengan letak dia berada pada titik sumbu Y-nya. 3 ya 3, di negatif 4 ya negatif 4. Nah, kemudian satu yang lebih spesial yaitu titik koordinat yang paling tengah sini ya. Nah, ini titik pusat koordinat ya, bernilai absisnya 0 dan ordinatnya juga 0.